Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Madrul, yang seharinya dipanggil Pak Roy selaku Koordinator Bakorsi Sumut Badan Koordinasi Saksi Sumut tergabung 100 timnya, tidak terima survei LSI DJI. Denny Januari Ali, yang biasa dipanggil DJ, menjadi perhatian besar oleh para relawan Amin Anies Muhaimin atas surveinya, yang hanya menurutnya sudah standar dan bisa dipertanggungjawabkan. Survei LSI DJI Mutakhir melaporkan bahwa elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Utara Sumut hanya 5%. Pak Roy menjelaskan bahwa anak kecil pun tidak percaya dengan survei tersebut. Relawan Amin ada 105 simpul relawan, yang masing-masing relawannya memiliki ribuan anggota, bahkan ada yang ratusan ribu anggota yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Sumut. Lalu Bakorsi Sumut berada di bintang 100 tim di provinsi, 100 tim di 33 kabupaten kota, 100 tim di 455 kecamatan, 100 tim di 6.110 kelurahan, dan desa jumlah 659.900 tim yang akan menempati 45.875 TPS-TPS di Sumut. Kemudian masing-masing tim mengajak 3 orang saja istri atau suami dan 2 orang anak atau saudaranya. Sehingga jumlah 4 kali 659.900 sama dengan 2.639.600 pemilih. Selain dari relawan ada lagi suara dari 3 partai pengusung dan 1 partai pendukung dan para kader-kadernya serta para simpatisan pendukungnya. Ditambah lagi masing-masing partai pengusung dan sudah menyiapkan juga relawannya seperti LC Laskar Caimin terbentuk 48.000 orang pasukannya untuk mengisi TPS-TPS sekaligus pemilih. Coba dong Pak Dini survei yang benar. Ke data suara kami masing-masing. Dari 105 simpul relawan yang ada di Sumut, yang ribuan bahkan ratusan ribu anggotanya, sehingga terbentuk ratusan ribu pemilih, dari 659.900 tim Bakorsi Sumut, menghasilkan 2.639.600 pemilih, dari 3 partai pengusung, dan 1 partai pendukung, dengan kader-kadernya terbentuk ratusan ribu pemilih, dari masyarakat bersatu Sumut yang mendambakan perubahan, yang juga terbentuk sebagai pemilih. Maka Pak Roy tidak terima dengan survei tersebut. Apa maksudnya? Apa maunya? Apa tujuannya? Oleh karena itu, Bakorsi Sumut mendukung Partai Nasdem Sumatera Utara, yang melakukan upaya somasi atas publikasi survei LSI DJI yang dinilai sangat tendensius. Aji Alfarabi, peneliti LSI DJI, pun berkilah bahwa survei yang dilakukan lembaganya sudah sesuai standar dan dipertanggungjawabkan. Artinya, pernyataan Aji Alfarabi itu dapat diinterpretasi bahwa dalam rangka merespon somasi yang dilayangkan oleh tim hukum Partai Nasdem Sumatera Utara kepada LSI DJI, ia tak keberatan jika dilakukan audit proses bagaimana survei tersebut dilakukan. Untuk audit proses survei, pada konteks ini, dapat dimulai dari pemeriksaan kuesioner hasil wawancara dengan responden, sebab kuesioner tersebut sudah cukup membuktikan banyak hal. Pertama, bahwa survei benar-benar telah dilakukan. Kedua, distribusi sampel dapat diketahui berdasarkan data domisili responden. Hal ini penting untuk mengetahui apakah pemilihan sampel dilakukan sudah sesuai dengan kaidah random atau sengaja diatur sedemikian untuk tujuan tertentu. Ketiga, melakukan tabulasi dan input data yang khusus menyangkut pertanyaan mengenai elektabilitas untuk kemudian diolah. Di tahap ini, angka persentase elektabilitas baca pres sudah dapat diketahui. Jika survei bersangkutan benar-benar adalah pesanan, maka pada tahap inilah akan ketahuan jika data memang telah dimanipulasi untuk memenuhi pesanan. Apakah LSI DJI bersedia diaudit seperti itu? Jika bersedia, maka disimpulkan bahwa LSI DJI benar adanya, sehingga layak diacungi jempol. Sebaliknya, jika tak bersedia dengan alasan rahasia, maka patut dicurigai bahwa tujuannya memang hendak melakukan framing. Sebab, jika LSI DJI benar-benar jujur di dalam melakukan survei, maka semestinya tak keberatan diaudit. Demi sebuah kebenaran, pertanggungjawaban publik, siapa yang akan mengaudit?
Mereka yang merasa dirugikan oleh publikasi itu difasilitasi oleh semacam lembaga arbitrase. Tidak seperti selama ini, nyaris semua lembaga survei berbuat semena-mena, mempublikasi hasil survei untuk menggiring dan membangun opini untuk kepentingan pihak tertentu dan merugikan pihak lainnya. Mengapa? Karena tidak ada proses audit yang dapat mengungkap kebohongan mereka. Bakorsi Sumut bersama relawan Amin Audinsi dengan partai pengusung untuk mengambil langkah selanjutnya. Kami perempuan Bakorsi Sumatera Utara siap mengawal suara Anies Presiden 2024. Anies Presiden! Presiden tahun 2024. Anies Presiden!